Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idani huma 'idul fitri ba'da siyami ramadan wa 'idul adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim habibina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa barik lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Fa ya ibadallah ayyuhal hadirun wal hadirat alladzi rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun wal hadirat alladzi rahimani wa rahimakumullah. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar, pengurus dan jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah Daya, para orang tua kami yang insya Allah semuanya kita yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, menetes air mata orang-orang yang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore. Seiring dengan tenggelamnya matahari tersebut, terbitlah hilal Syawal. Kita telah berpisah, kita telah meninggalkan bulan yang agung dan mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya ada 12 bulan. Bahkan di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Akan tetapi tidak Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan dan di dalamnya ada 4 bulan haram, bulan yang mulia, hanya satu nama bulan saja yang Allah mau sebutkan namanya, menunjukkan kepada kita bahwa betapa luar biasa, betapa istimewa, betapa banyak keutamaan yang terkandung di dalam bulan tersebut. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saat ini kita telah berpisah dengan bulan, di mana ketika kita beramal saleh di dalamnya, maka pahala yang kita dapatkan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpisahlah kita dengan bulan, di mana di dalamnya terdapat satu malam. Ketika kita beribadah pada malam hari itu, maka ibadah yang kita lakukan jauh lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan lamanya. Berpisahlah kita dengan bulan, dan di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan, di mana ketika kita berpuasa di dalamnya, kita melakukan ibadah di malam harinya, maka dosa-dosa kita di masa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita telah berpisah dengan bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jamaah sekalian, bahwasanya Ramadan di tahun depan pasti dia datang. Jawabannya pasti dia akan datang. Akan tetapi yang menjadi problem, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ada yang bisa menjamin dirinya untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini di tahun berikutnya? Maka tidak satu pun yang bisa menjamin. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal kita telah tiba, maka tidak dapat diundur walau sedetik pun, dan tidak pula dapat dimajukan walau sedetik pun. Betapa banyak jamaah sekalian, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita mungkin di masjid ini, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, tapi kini mereka tidak lagi bersama dengan kita. Kemana mereka? Mereka telah berada di alam kubur, di alam baka, di alam barzah, di alam penantian. Hanya tinggal kenangan yang tidak mungkin akan kita lupakan. Maka mari kita bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, khususnya di negeri kita. Kita bisa berhari raya bersama keluarga, bersama orang-orang yang tercinta dengan amal dan khidmat. Kita lihat kondisi negeri kaum muslimin akhir-akhir ini jamaah sekalian. Kita bisa menyaksikan bagaimana nyawa kaum muslimin menjadi mainan musuh-musuh Islam. Tentara-tentara Yahudi dengan entengnya menyerang kaum muslimin Palestina, bahkan yang tengah beribadah di dalam Masjidil Aqsa. Rusia setiap hari bisa menjatuhkan bom ke pemukiman kaum muslimin di Suriah. Israel bisa kapan saja menembakkan rudalnya ke pemukiman warga Gaza. Amerika dengan leluasa mengoperasikan drone-drone yang mampu meluncurkan misil-misil mereka ke perkampungan umat Islam di Afghanistan dan di negeri-negeri muslim lainnya. Maka kita di Indonesia, mari kita bersyukur atas nikmat keamanan dan ketenteraman yang diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya ketika kita bersyukur, maka kita telah bersyukur untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, kata Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus bersalawat jamaah sekalian? Karena kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Jika di dunia ini jamaah sekalian, kita bisa meminta pertolongan kepada siapapun saja. Kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga, sahabat-sahabat kita. Maka akan ada suatu masa nanti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti, anak lari daripada orang tuanya, ibu dan bapaknya, anak-anak pula lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi? Padahal dulu ketika di dunia tidak mau sedikit pun kita berpisah dengan mereka. Maka apa kata Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu kita memiliki urusan masing-masing yang cukup menyibukkan bagi kita, sehingga kita tidak bisa lagi peduli dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dalam kondisi dan situasi seperti itulah kita membutuhkan syafaat, kita membutuhkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang mendapatkan syafaat dan perlindungan serta pertolongan tersebut adalah mereka yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema atau nasihat Idul Fitri tahun ini kami beri judul yaitu saling memaafkan dan saling peduli dalam situasi kesulitan. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan puasa kemarin
harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, maka seiring dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu mari kita jaga semangat Ramadan kemarin. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jemaah sekalian, Idul Fitri tahun ini yang setiap hari, setiap tahun maksud kami kita rayakan, itu diibaratkan bagaikan lembaran awal kertas putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga kita senantiasa bersih. Idul Fitri itu diibaratkan seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Maka kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air tersebut tidak begitu saja mudah untuk ternodai. Mari kita hindarkan diri kita dari berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih lagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Bukankah umat manusia ini adalah makhluk yang berdosa? Kullu bani Adam khata'un kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka kuncinya jamaah sekalian, ketika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah, maka bertaubat menjadi jalan keluarnya. Kita harus banyak-banyak beristighfar dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi segala dosa dan maksiat. Maka sebagai wujudnya langkah nyatanya, kita harus mengiringi setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan baik sebagai kafarat atau sebagai penggantinya. Akan tetapi jika dosa yang damai, yang lebih bahagia, di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 134, Allah memberikan ciri dan karakter daripada orang-orang yang bertakwa yang harus ada pada diri kita, yang menjadi tujuan utama daripada puasa Ramadan. Apa di antara ciri dan karakter daripada orang yang bertakwa? Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan saudara-saudarinya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa sesama umat Islam itu adalah saudara. Sudah semestinya kita harus saling berbuat baik kepada antar sesama. Persaudaraan itu diibaratkan seperti hubungan antara tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda akan tetapi dia harus tetap saling membantu. Tidak kenal sifat iri hati, dengki dan seterusnya. Hubungan keduanya harus selalu harmonis, saling berbagi peran, sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tidak menyakiti tangan kanan pun tidak rela untuk menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka kepekaan sosial harus kita tingkatkan. Kepekaan sosial terhadap penderitaan orang lain harus kita tumbuhkan. Bantu orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah kita latih selama 1 bulan Ramadan kemarin dengan menahan rasa lapar dan rasa haus harus terus kita lanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri tahun ini sebagai momentum kebahagiaan kita bersama yang hakiki. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Siapa di antara orang-orang beriman dia membantu saudaranya dalam keadaan sulit, maka kelak di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan kepadanya pakaian kemuliaan. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain. Tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan kita kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa di dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Di dalam ajaran agama Islam, orang tua adalah sosok yang mulia, yang harus kita hormati serta kita sayangi selama-lamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik,
karena mereka adalah jimat kita hidup di alam dunia ini. Bagi mereka yang orang tuanya sudah pergi meninggalkan alam dunia, maka ziarahilah kuburnya, panjatkan doa kepada yang kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka orang tuanya yang masih dalam keadaan sehat, masih hidup bersama dengan kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke alam dunia, dia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar mereka hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari tua? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari jamaah sekalian, sesukses apapun kita, sebanyak apapun materi yang kita miliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang melekat pada diri kita, maka tidak akan bisa membalas jasa-jasa kebaikan orang tua kita. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan bencana dan musibah di dalam kehidupan kita. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung bagaimana ridha orang tua kepada anaknya, dan murka atau marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung bagaimana marahnya orang tua kepada anaknya. Jemaah sekalian, mari sejenak kita kenal perjuangan demi perjuangan orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong-gendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit dan tidak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita usap keningnya, menyuapinya dan menggantinya pakaian ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, semakin tua, tidak berdaya sambil tersenyum sebagaimana yang mereka lakukan kepada kita di masa-masa kecil kita? Oleh karena itu, di hari raya yang penuh kebahagiaan ini, mari bersama-sama kita doakan semoga orang tua kita semua senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap istiqomah, konsisten mereka di atas Islam dan imannya, jika saatnya nanti mereka akan berpulang ke kampung kita yang hakiki, kampung akhirat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini yang dapat kami sampaikan ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah dan dosa kepada sesama kita juga mendapat ampunan dari saudara-saudari kita. Mari saling memaafkan, kita raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita, memberi keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina ala kulli dzambin innahu amau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghafur ya Rahim. Dengan cahayamu kami mendapatkan petunjuk, dengan karuniamu kami mendapatkan kecukupan, dengan nikmatmu kami memasuki waktu pagi dan petang. Inilah kami ya Allah, membawa dosa-dosa kami ke hadapanmu. Kami mohon ampunanmu, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tetapi kami melawanmu dengan begitu banyak kemaksiatan. Ya Allah, janganlah kau cabut ruh dari jasad kami sebelum kami menghamparkan amal soleh untuk pembaringan terakhir kami. Bagaimana kami tidak menangis ya Allah, sedangkan kami tidak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kami. Kami melihat nafsu menipu kami dan hari demi hari melengahkan kami.
di atas kepala kami. Bagaimana kami tidak bersedih bila kami kenang saat menghembuskan napas yang terakhir nanti. Kami menangis karena kegelapan kubur kami. Kami menangis karena kesempitan liang lahat kami. Kami menangis karena pertanyaan mungkar dan nakir yang tidak bisa jawab kepada kami. Kami menangis karena kami akan keluar dari kuburan kami dalam keadaan telanjang dan hina, sambil memikul beban dosa-dosa di atas punggung-punggung kami. Lalu kami pun melihat ke kanan dan ke kiri kami. Keadaan kami ternyata berbeda dengan keadaan orang lain. Wajah-wajah mereka terang, ceria, gembira, sedangkan muka-muka kami pada hari itu berdebu, tertutup kelabu dan kehinaan. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni senista apapun aib-aib kami di dunia. Duhai Allah yang Maha Mendengar, ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Lapangkan kubur-kubur mereka, gabungkan kami dengan mereka di dalam kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan-Mu, balaslah kesalahan mereka dengan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan nama-Mu, menjaga agama-Mu. Jangan timpakan kepada kami ujian, musibah dan bencana yang berat akibat kesalahan dan kehilapan kami. Ampuni kami ya Allah, hindarkan kami dari aneka macam wabah dan segala penyakit yang berbahaya. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu banyak. Hanya Engkau yang Maha mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami baik menurut-Mu dan memberi kemaslahatan dunia akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami, juga hajat dan kebutuhan istri kami, keluarga kami, orang tua dan saudara serta sahabat kami. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Allahumma ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum muslimin, hancurkanlah musuh-musuh-Mu yang merupakan musuh-musuh agama Islam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Masjidil Aqsa. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudari kita, kepada para mujahid yang berada di Palestina, yang berada di Gaza dan di Masjidil Aqsa. Allahumma tahhir Masjidil Aqsa 'anil Yahud. Allahumma tahhiril Masjidil Aqsa 'anil Yahud. Ya Allah, bersihkanlah Masjidil Aqsa dari tentara-tentara Yahudi. Allahumma wahhid kalimatahum wa tsabbit aqdamahum wa syaddid ramyahum wahdihim sabilikal mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kaki-kaki umat Islam, satukanlah kalimat-kalimat mereka, kuatkan tarikan pedang dan panah-panah mereka, serta berilah mereka petunjuk di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.